teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Lama banget ya kita nggak ketemu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini udah sekitar 7 bulan ya saya nggak upload video, tapi sebenarnya saya tetap berkebun kok, walaupun nggak diabadikan dalam bentuk video ya teman-teman. Jadi ceritanya saya tuh sempat renov bagian dari rumah yang berdampak ke kebun. Jadi kebunnya itu sempat vakum beberapa bulan. Sekarang udah mulai rame lagi, dulu sepi banget ini kebun. Nah sekarang saya mau garden tour tipis-tipis. Nah setelah itu kita akan ngomongin tentang ubi. Jadi kemarin sempet nanam ubi warna ungu. Nah itu cukup menyenangkan panenannya, dan saya akan spill gimana cara rawatnya ubi dari mulai bikin bibit hingga kita panen ubinya. Yuk ikut. Ini adalah rak yang dulu ada di bawah. Jadi kebun saya yang di bawah itu udah nggak ada, sekarang naik semua ke atas, dan rak legend ini ikut naik ke atas. Belum ditanamin semuanya teman-teman, hanya saya taruh pot-pot bekas, dan juga ini ada beberapa pot tanaman stroberi yang dulunya cuma dari 2 pot kayaknya, terus beranak pinak seperti ini. Nanti juga akan insya Allah saya bikin videonya bagaimana merawat stroberi ya. Oke. Terus di sisi sini tuh ada kangkung-kangkung dan juga ada bayam. Terus ini yang baru, saya habis beli sukulen-sukulen teman-teman dari Bandung, dari Lembang. Nah semoga bertahan di sini ya, karena kan dulu di bawah semua yang tanaman-tanaman hias seperti ini, sekarang udah naik ke atas. Saya taruh di sini biar kena sinar matahari. Cantik ya teman-teman. Tapi memang kalau sukulen nggak boleh sering-sering disiram ya, paling cuman seminggu sekali atau 2 minggu sekali malah. Di sudut sini ada tanaman-tanaman hias nih, tanaman-tanaman merambat. Oh ya, dan saya pasangin ini insect net biar daun-daun tidak jatuh ke tempat tetangga ya kotorannya. Juga untuk memfilter matahari, karena mataharinya itu dari sana kan. Kalau teman-teman lihat ini backlight itu kalau siang terik banget. Oh ya, terus saya pasang paranet teman-teman, karena di sini nyata panas banget. Silakan lihat ke atas. Cuman sebagian aja yang saya pasang paranet, yang sana enggak. Ini ada yang memang atap untuk merambat tanaman-tanaman. Nah itu tuh enggak. Dan alhamdulillah teman-teman, setelah dipasang paranet itu panasnya berkurang. Jadi siramnya itu nggak perlu pagi sama sore gitu. Sehari sekali aja udah cukup untuk menyiramnya. Hemat tenaga ya. Terus di sini ada tanaman-tanaman tomat, juga bunga-bunga ini yang baru ditanam, ini belum terlalu rimbun ya teman-teman. Nah ini adalah tanaman cabai yang rimbun. Alhamdulillah ini udah baru kemarin dipanen ya, tapi udah ini lagi, udah merah-merah lagi, waktunya panen. Pas banget ini cabai lagi mahal ya teman-teman. Cabai saya malah rimbun banget seperti ini, padahal saya tuh nggak terlalu suka pedes ya. Jadi ada lumayan banyak di kulkas ya, habis panen saya taruh kulkas gitu kan, dan itu awet bisa sampai berbulan-bulan. Nah di sini ada sawi-sawi, ada sawi merah seperti ini yang saya tanam di pot. Ini masih umur berapa ya, 2 minggu kayaknya, 2 minggu setelah tanam, belum siap dipanen. Terus yang di sini yang tanaman-tanaman merambat berbuah, nah seperti timun, juga ada oyong di atas, gambas atau oyong. Terus ini ada belewah, ada yang remaja belewahnya. Ini dia belewahnya besar banget, nggak kalah besar sama yang dijual di pasar ya teman-teman. Nah kalau ini adalah kel teman-teman, curly kel atau kale keriting. Dia hidupnya lama, jadi bisa kita panen terus-menerus dari bawah, terus dia tetap tumbuh dan tumbuh. Dia juga bisa mengeluarkan anakan dan juga cabang seperti ini yang bisa kita tanam lagi. Teman-teman udah pada tanam belum kel di rumah? Bisa untuk sayur, bisa untuk jus, bisa untuk campuran bikin mie, atau untuk bikin makanan-makanan yang lainnya. Nah ini dia teman-teman yang akan kita bahas hari ini, yaitu ubi. Nah ini tuh saya tanamnya di planter bag. Ini sebenarnya kompos bag teman-teman. Nah ini sama aja nih, sebenarnya saya tanamnya di sini dulu. Ini tuh kira-kira 30 liter ya kapasitasnya. Kalau ini tuh kompos bag, jadi dulu itu kompos nggak saya panen, tapi langsung aja saya tancepin ubi gitu. Dan lihat subur banget seperti ini. Nah gimana caranya untuk mendapatkan bibit ubi? Ikuti video yang berikut ini. Nah pertama-tama kita siapkan ubi yang udah bertunas seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tusuk dengan tusukan gigi, memutar, lalu kita masukkan air. Nah ini saya juga percobaan, saya biarin aja di tanah ya yang lembab. 10 hari sudah makin panjang tunasnya. 10 hari udah mulai panjang, daunnya udah tumbuh, akarnya juga udah tumbuh, tapi yang di
tanah tadi masih seperti ini teman-teman, masih belum panjang ya. Kalau ini udah besoknya 11 hari, ini sudah panjang ya teman-teman, di 12 hari. Tiap hari pertumbuhannya lumayan. Ini kita pilihin yang ada akarnya ya, lalu kita potek seperti ini. Nah ini udah bisa kita tanam teman-teman, udah jadi anakan baru. Nah kita potekin dulu. Jadi hanya dari satu ubi aja itu bisa menghasilkan banyak banget anakan teman-teman. Kita biarin aja. Dan yang ini adalah yang tadi saya taruh di tanah ya, akhirnya saya kasih di air juga biar cepat tumbuhnya. Nah media tanamnya saya pakai ini bekas kompos teman-teman, saya campur dengan sekam mentah atau bisa sekam bakar. Setelah itu tinggal kita tancep-tancepin aja, karena ubi itu gampang banget teman-teman, asal ditancepin aja dia bisa. Ini harusnya sih nggak sebanyak ini, nggak 5 batang juga ya teman-teman, 3 lah maksimal, tapi nggak apa-apa, ini karena lahannya sempit ya, jadi saya penasaran juga pingin melihat seperti apa nantinya. Setelah ditanam kita siram dengan air, dan ini beberapa hari kemudian memang udah langsung seger ya, udah beradaptasi dengan baik. Selain dari ubi, bibitnya bisa kita bikin dari stek ya. Ini kita stek yang ada akarnya, langsung aja kita potek dan kita tancepin ke dalam tanah. Gampang banget, dan ini hampir 100% berhasil lah ini. Cocok buat pemula. Nah ini setelah sekitar 3 bulan ya teman-teman, lihat udah rimbun banget, daunnya menjalar kemana-mana. Tuh lihat, ini hanya dari 5 batang yang ditanam tadi ya teman-teman. Langsung aja kita panen tipis-tipis seperti ini, karena daun ubi itu juga enak banget untuk dikonsumsi ya teman-teman, untuk dimasak. Saya mau bikin masakan dari daun ubi. Pertama daun ubinya dicuci dulu, habis itu kita rebusnya sampai matang ya, tapi jangan terlalu matang, jangan kelamaan karena mudah sekali empuk ya nanti. Nah ini lebih mudah empuk daripada kangkung soalnya. Terus saya mau bakar bumbu-bumbunya, nggak digoreng, nggak direbus. Ada bawang merah, ada cabai yang dipetik dari kebun, juga ada terasi bakar. Nah tanpa minyak ini ya, sehat insya Allah. Lalu yang tadi dibakar kan ada yang hitam-hitamnya, yang gosong-gosongnya ini kita nggak makan ya teman-teman. Nah kita buang. Tambahkan garam, kita ulek, lalu asam jawa dan juga gula jawa. Tambahkan sedikit air dan sambelnya udah jadi. Tinggal kita campur dengan rebusan daun ubi, kita campur-campur. Jadi apa, hayo, ada yang tahu teman-teman? Ini namanya brambang asem khas Solo. Teman-teman kalau main ke Solo wajib nyobain brambang asem atau bisa bikin sendiri. Nah selanjutnya ini udah umur 6 bulan ya. Yang umur 6 bulan ini ciri-ciri siap panen itu daunnya udah kering teman-teman, kayak tadi udah kuning-kuning, nggak subur seperti yang 3 bulan tadi ya. Ini udah dipanen. Ini planter, ini yang lain ya, ini tanaman saya yang lain. Tadi dapat 3, terus yang ini sepertinya lebih besar teman-teman. Memang butuh effort. Wah, yang ini besar sekali teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Walaupun cuma 3, tapi gede banget ini. Alhamdulillah, lumayan banget. Terus yang planter bag ketiga. Nah, kita buka pelan-pelan. Wah, ternyata banyak tapi kecil-kecil teman-teman. Nah, ini sepertinya masih kurang lama yang ini. Nah, ini tanaman saya yang sebelumnya ya, bukan tanaman yang tadi teman-teman. Wah, alhamdulillah, walaupun kecil-kecil. Yuk langsung aja kita bersihkan dan kita bikin olahan dari ubi. Nah, setelah kita bersihkan, kita potong-potong. Lihat ini yang paling gede teman-teman, Masya Allah ya. Dan alhamdulillah tidak hama ya, tidak ada hamanya, bagus ini. Kita potong-potong jadi bentuk stick seperti ini karena kita mau bikin stick ubi.
Bahan-bahannya gampang, tinggal dikasih minyak zaitun, garam, merica bubuk, dan juga kaldu jamur ya. Kita campur-campur seperti ini hingga merata, lalu kita masukkan ke dalam air fryer. Nah, ini panggang dengan suhu 180 derajat kira-kira selama 10 menit. Keluarkan untuk diaduk-aduk, lalu panggang lagi sampai matang seperti ini. Ini enak banget teman-teman, garing di luar lalu lembut di dalam. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Ini saya mau bikin olahan camilan lagi dari ubi. Ubinya kita kukus dulu hingga matang, lalu kita haluskan dengan garpu. Tambahkan dengan gula, sedikit garam, dan baking soda. Kemudian tepung tapioka atau bisa juga pakai tepung sagu ya. Nah, kita ulen, kita campur hingga bisa dibentuk bulat-bulat seperti ini. Usahakan bentuknya seragam agar matangnya itu sama. Lalu kita goreng dengan minyak yang dingin. Kompornya itu dinyalakan ketika ubinya masuk ya teman-teman. Jadi jangan dipanaskan dulu gitu. Jadi biarkan panas pelan-pelan seiring dengan kematangan ubi. Nah, nanti jadinya bisa bulat mulus seperti ini dan kopong dalamnya. Masya Allah, ini enak banget, kesukaan anak-anak. Selamat mencoba. Nah, itu dia teman-teman mini garden kita kali ini, dan juga bagaimana cara untuk menanam ubi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat berkebun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.